Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Memperingati Hari Batik Nasional di Istana Merdeka, Jakarta 1 Oktober 2023 nanti akan digelar Istana Berbatik. Acara ini digelar untuk memperkenalkan batik sebagai warisan budaya Nusantara dan dunia. Memperingati Hari Batik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Oktober 2023 akan menggelar Istana Berbatik di Istana Merdeka, Jakarta. Istana Berbatik diisi berbagai kegiatan, di antaranya fashion show, pertunjukan musik dan tari, serta eksebisi batik. Kemenparekraf menjadikan Istana Berbatik sebagai momentum untuk mempromosikan batik di kancah internasional. 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda. Sejak itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. 2 Agustus 2023 lalu, saat membuka gelar Batik Nusantara, Presiden Joko Widodo menegaskan batik sangat istimewa. Tidak saja karena keindahannya, namun juga karena makna dan filosofi yang terkandung di dalam batik. Batik sangat istimewa, tidak saja karena keindahan, tetapi juga karena makna filosofinya. Batik adalah wajah kita. Batik adalah kehormatan kita, dan melalui batik telah tercipta lapangan kerja yang sangat banyak. Jutaan orang bekerja di industri batik kita dan memberikan penghasilan serta kehidupan bagi jutaan rakyat kita yang bekerja di sektor ini. Batik merupakan warisan budaya Nusantara yang memiliki nilai dan perpaduan seni yang tinggi, serta syarat makna filosofis dan simbol penuh makna. Batik dikenal sejak abad ke-17 dan awalnya merupakan tradisi keraton. Dari keraton, batik melebar keluar lingkungan keraton. Polanya pun berkembang, tidak hanya binatang dan tanaman, namun juga motif abstrak. Di era modern, kreativitas batik semakin berkembang dengan warna cerah serta desain yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Batik kini telah menjadi pakaian nasional. Pemerintah pun terus mempromosikan batik hingga ke kancah internasional. Di konferensi tingkat tinggi KTT ke-43 ASEAN September lalu, para tamu pemimpin negara peserta mengenakan batik saat menghadiri gala dinner. Batik tidak hanya karya seni ataupun busana. Batik juga warisan budaya dan identitas bangsa yang harus terus dilestarikan agar tidak tergerus zaman. Tim Liputan, Kompas TV. Seperti apa nantinya Istana Berbatik berlangsung? Kita akan membahasnya malam ini bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo serta Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Idrajat Hatari. Selamat malam Mbak Angela, Mas Rabin, sehat selalu ya. Selamat malam Mbak Friska. Selamat malam, senang sekali lihat Mbak Angela dengan Mas Rabin juga sudah berbatik hari ini. Nah, bicara soal Istana Berbatik, nanti bertepatan dengan Hari Batik Nasional, Mbak Angela. Sebenarnya apa tujuan kegiatan Istana Berbatik yang akan berlangsung meriah nanti di Istana? Ya, jadi Mbak Friska, kita akan mengadakan Istana Berbatik dalam rangka Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 1 Oktober. Jadi memang sehari sebelum Hari Batik Nasional itu sendiri, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, inti daripada acara Istana Berbatik itu adalah pagelaran fashion show batik, yang dimana akan melibatkan lebih dari 500 peraga. Wow. Nah, besar sekali ini yang akan mengikuti, dan ini dari berbagai kalangan. Nah, ada yang dari kerajaan, begitu ya, yang tentunya akan membawa batik dari koleksi kerajaan itu sendiri, jadi akan sangat spesial. Ada juga dari public figure, dari atlet, dari rekan-rekan pimpinan
lembaga, kementerian, termasuk juga BUMN yang akan membawakan batik dengan lebih kekinian. Dan juga ada dari dubes-dubes ya. Ini akan menarik sekali karena dengan ciri khas negaranya masing-masing. Dan tentunya juga ada batik yang dimana didesain dari para desainer batik. Jadi ini adalah pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Nah, kami tentunya merancang ini semua dengan pesan bahwa batik ini adalah warisan budaya Indonesia yang tidak terkekang oleh waktu, jadi terus relevan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dan tentunya ini semua karena dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang selalu mengenakan batik dan mempopulerkan batik itu sendiri. Seberapa optimistis kalau dari Kementerian Pariwisata, Mbak Angela, bahwa batik ini dengan Istana Berbatik akan lebih bergaung lagi sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia? Iya, tentunya itu betul sekali. Kita memang berharap dengan adanya Istana Berbatik ini, para pelaku UMKM tentunya ini kan terlibat ya, para pengrajin dengan 500 peraga dan ribuan, 3.000 lebih penonton yang langsung nonton di Istana Berbatik. Ini kan pasti memakai batik. Jadi ada dampak ekonomi langsung kepada para pengrajin batik dan para desainer pembatik. Dan selain itu karena dipromosikan juga di sini di Kompas TV, nanti ditayangkan juga di media online dan televisi nasional. Kita harapkan ini menjadi media promosi yang sangat baik untuk batik secara nasional maupun internasional. Karena ada keterlibatan dubes juga di sini yang akan membawa batik ini lebih naik kelas lagi di tingkat global. Selain tadi fashion show, apakah akan ada pameran batik juga dari UMKM di Istana Berbatik nanti, Mbak Angela? Iya, tentunya akan ada pameran. Nah, ini Pak Rabin mungkin lebih tahu karena dipersembahkan oleh BUMN di sini. Nah, pamerannya oleh Sarina. Monggo Pak Rabin mungkin ingin menjelaskan lebih lanjut. Nah, ini saya ke Mas Rabin, ke Pak Rabin. Jadi bentuk dukungan BUMN untuk kegiatan Istana Berbatik ini seperti apa? Jadi bentuknya, Mbak Friska, bentuknya dari dukungan kita adalah pertama, ya tadi diutarakan nama Bu Wamen ya, kita ngebantu untuk mempromosikan produk-produk UMKM terutama yang memproduksi batik, itu udah pertama ya. Jadi kan seperti tadi utarakan banyak sekali industri-industri batik di Indonesia ini dan kita melihat ini salah satu dari cara Kementerian BUMN untuk mendukung industri batik kita. Jadi kan Kementerian BUMN ini mempunyai fungsinya juga untuk menjadi agen pembangunan dan kita mengetahui bahwa industri batik ini perlu dibantu ya oleh BUMN. Kedua, kita yang juga menguatkan citra dan reputasinya daripada Indonesia tersendiri. Karena kan memang batik itu kan beragam ya dari beberapa jenis batik dari daerah-daerah. Nah, ini kita juga ingin mempromosikan terutama ke negara-negara mancanegara. Tadi kan dari utarakan ada dubes-dubes yang juga nanti akan menjadi fashion peragam busana ya pas lagi saat acara ini. Dan kita juga akan juga menjadi salah satu juga peragam busana juga di sana. Oh. Jadi akan jadi jadi dari kami eselon 1 kami, lalu juga direksi BUMN kami dan juga menteri dan wamennya juga akan ikut memeragakan busana ini sebagai salah satu komitmen kami bahwa ingin menunjukkan ke dunia bahwa batik itu sekarang dimiliki oleh Indonesia. Betul, keren sekali dan ini yang harus terus diperkenalkan kepada dunia bahwa batik ini kekayaannya punya Indonesia. Kalau sejauh ini, Pak Rabin, apa saja peran BUMN? Tidak hanya di event ini, tapi melestarikan batik tentunya kan harus terus dilakukan secara continuity. Apa yang dilakukan? Yang kita lakukan sekarang adalah lewat BUMN kami seperti lewat Injeni. Di bawah Injeni kan sekarang itu ada Sarinah. Jadi di Sarinah ini kita banyak mempromosikan batik-batik ya, terutama di airport-airport di mana kan sekarang sudah ada gerai-gerai Sarinah di seluruh airport di Indonesia. Bahkan juga Sarinah sudah bekerja sama dengan duty free dari luar negeri untuk juga bisa mempromosikan batik di luar negeri, Mbak. Jadi itu salah satu caranya. Kedua, kita juga bekerja sama dengan IO-IO internasional untuk juga bisa
melakukan kerjasama untuk memperagakan busana batik luar negeri. Seperti contoh, baru kira-kira sebulan lalu itu ada fashion show di New York, di mana BUMN juga mendukung untuk peragaan busana batik di New York. Jadi sudah melanglang ke mancanegara, batik Indonesia ini termasuk dalam kegiatan Istana Berbatik, Mbak Angela. Dari 500 lebih peraga, lalu 3.000 lebih yang akan hadir. Apa capaian di bidang ekonomi kreatif yang ingin dicapai melalui kegiatan ini? Ya, tentunya batik ini melalui para pelaku UMKM-nya, para desainernya, ini adalah bagian dari ekonomi kreatif ya. Dan kita melihat dengan adanya Istana Berbatik ini, kita berharap ada promosi yang besar dan keberpihakan terhadap para pelaku UMKM ekonomi kreatif yang bergerak di bidang batik ini. Nah, karena ini akan disiarkan kan secara nasional, dan tentunya kita berharap bisa menggugah masyarakat untuk terus mengkonsumsi batik ya, dan berkreasi lebih banyak lagi menggunakan batik ini, sehingga ini akan mendukung para pengrajin kita, mendukung para desainer kita, dan harapannya dengan program-program kita sinergi juga dengan BUMN ya, ini kan kita promosikan terus ke luar negeri, dan BUMN bahkan membawa batik-batik ini untuk ke luar negeri, pameran di sana. Ya. Nah, tentunya ini bisa meningkatkan konsumsi juga batik di luar negeri. Bahkan ada beberapa data nih, Mbak Friska. Ternyata batik kita diekspor itu pada tahun 2022 sudah mencapai 64,56 juta dolar. Nah, ini meningkat 30% dibandingkan tahun lalu, 2021-nya. Dan ada target tahun ini bisa mencapai 100 juta dolar. Semoga ini bisa tercapai tentunya dari program Istana Berbatik ini juga yang menjadi bagian dari promosi. Bagaimana mencapai target ini dan juga menyukseskan Istana Berbatik, kita akan bahas lebih lanjut di Sapa Indonesia Malam. Bu Wamen, juga Pak Rabin, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kita masih membahas soal Istana Berbatik bersama Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo serta Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajat Hattari. Saya ke Mbak Angela. Jadi kalau di Istana Berbatik nanti tentunya kan kalau bicara Sabang sampai Merauke ada banyak sekali motifnya, kekhasan batiknya. Untuk Istana Berbatik ada kurasi khusus kah? Ya, jadi di Istana Berbatik ini kita memang mengambil konsep batik Nusantara. Jadi yang ingin kita tonjolkan adalah batik ini keabadiannya dari masa ke masa, relevansinya dari generasi ke generasi. Nah, ini kita gambarkan dalam Istana Berbatik ini. Jadi memang dimulai nanti dengan batik-batik dari kerajaan-kerajaan ya, dan ini tentunya ada nilai historisnya sendiri. Lalu juga akan ada batik-batik yang lebih kekinian, dan juga ada batik-batik yang direpresentasikan oleh para gubernur. Nah, ini mereka akan membawakan batik-batik dari daerahnya masing-masing. Nah, ini akan menunjukkan bagaimana kayanya batik kita dan bagaimana batiknya kita ini sebenarnya sudah menjadi saksi sejarah Indonesia ya, kalau bisa saya bilang, karena banyak sekali motif-motif yang akhirnya lahir dari perpaduan budaya. Nah, ini kita sajikan semua dalam Istana Berbatik. Dan ini akan spesial sekaligus mengenalkan kalau misalnya kita tahu batik itu misalnya dari Solo saja atau dari Jawa Tengah saja, Jawa Barat saja, nanti di Istana Berbatik akan ketahuan ya Mbak Angela ya, ternyata begitu kaya batik Indonesia ya. Betul, semuanya ada batik. Jadi kita akan tampilkan di Istana Berbatik, jadi harus nonton Istana Berbatik. Iya, harus lihat tentunya Istana Berbatik 1 Oktober nanti. Kalau dari BUMN, Pak Rabin, apa yang menjadi pembeda kalau melihat perayaan Hari Batik Nasional tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini, apa yang menjadi spesial? Spesialnya mungkin ya sekarang ini peran BUMN tuh sangat tinggi ya, Mbak Friska ya. Ya. Karena ini merupakan kolaborasi di antara lembaga pemerintah, itu mungkin yang pertama ya. Karena sekarang ini kita kerjasama dengan ARA, dengan Kemenparekraf ya. Jadi Kementerian BUMN ini kan sebenarnya kita kan Kementerian Korporasi ya, jadi kita selalu di hilirnya nih ya. Kita kan selalu menjaga bahwa selalu ada perwakilan negara dalam bisnis. Ya, betul. Dan tugas kami itu adalah
juga membantu dan memberdayakan UMKM yang selama ini mereka itu ya pembantuannya itu selalu sangat marginal ya, dan ini selalu terus harus ditekan. Jadi itu perannya BUMN di sini dan Kementerian BUMN. Jadi oleh karena itu BUMN tahun ini untuk Hari Batik Nasional perannya sangat tinggi karena kita tidak hanya melihat ini sebagai event ya, tapi kita melihat ini sebagai salah satu launch di mana nanti ke depannya akan ada pendanaan dari BUMN untuk industri batik. Kita juga akan rencananya membantu untuk industri-industri batik ini untuk mendapatkan akses pasar ke luar negeri, itu penting ya. Lalu ada pendampingan dan konsultasi, itu kan kita banyak nih jaringannya. Di BUMN kami pun juga banyak mereka mempunyai juga rumah-rumah UMKM yang membantu UMKM mereka ya, dan membina UMKM mereka. Dan juga kita juga bisa membantu UMKM ini untuk mengembangkan produknya mereka ke depannya seperti apa supaya juga fit dengan taste yang ada di luar negeri. Mbak Friska. Betul. Itu peran dari BUMN. Ya, dan perannya semakin besar dari tahun ke tahun. Kalau Mbak Angela lihat tadi yang juga disampaikan Pak Rabin bahwa ada semangat kolaborasi untuk mengenalkan batik. Batik ini sebagai wastra Nusantara, kain khas Nusantara. Bagaimana semangat kolaborasi ini bisa semakin meningkatkan ketahuannya masyarakat, keingintahuan dan juga keinginan masyarakat untuk mengenakan batik sebagai warisan budaya bangsa? Ya, banyak ya kolaborasi dan yang sudah kita lakukan juga. Seperti contohnya, mungkin Pak Rabin bisa diceritakan itu. Kereta cepat aja juga mengenakan ini ya, mengenakan batik kan ya Pak ya? Itu luar biasa sekali. Nah, jadi itu kan bagian dari pariwisata Indonesia juga, dan secara tidak sadar kita langsung melihat dalam keseharian kita tuh di sekeliling kita itu banyak yang mengenakan batik ya, maupun dalam bekerja begitu ya, dan juga akhirnya anak-anak sekolah begitu. Ini kan juga kolaborasi tentunya dengan Dikbud ya. Jadi kolaborasi seperti inilah yang akan meningkatkan industri batik bagi kami di Kemenparekraf begitu. Dan tentunya kalau kita bicara tingkat global tadi dengan program-program BUMN ini luar biasa sekali. Nah, buat kami kepentingannya adalah promosi, dan buat kami kepentingannya adalah kami membina gitu kan. Nah, dari sisi BUMN bisa membawa ke sana, bisa mewujudkan hal itu, bisa membuka pasarnya. Nah, kolaborasi seperti inilah yang perlu kita terus tingkatkan agar industri batik kita bisa semakin memberikan nilai ekonomi yang baik untuk para pengrajin kita dan semua pelakunya, sehingga semakin banyak lagi yang bergelut di bidang ini dan akhirnya batik itu menjadi lestari di Indonesia. Termasuk wisata-wisata kampung batik juga semakin digalakan begitu ya Mbak Angela, dan semakin menarik kemasannya kalau kita lihat. Udah pasti, itu bagian dari pengembangan desa-desa wisata kita juga. Salah satunya adalah desa kreatif, yang dimana desa kreatif ini kita mendorong ibu-ibu pengrajin, ya kan, tidak hanya mereka menampilkan bagaimana cara membatik, tetapi mengajarkan bagaimana membatik. Nah, ini menjadi aktivitas yang akhir-akhir ini banyak dicari oleh para wisatawan ya, aktivitas yang baru di desa-desa kreatif ini, dan ini terus kita galakkan, terus kita bina sehingga bisa meningkat. Jadi tidak hanya stop di belajar membatik, akhirnya mereka bisa membeli batiknya langsung di desa tersebut. Dan yang paling dekat kan tadi yang seperti yang kita bincangkan, Istana Berbatik ini nanti 1 Oktober. Nah, kalau untuk masyarakat umum, karena kan untuk yang masuk ada undangannya, tapi kalau untuk masyarakat yang pengen nonton, itu bisa dong ya, Mbak Angela? Oh, pasti bisa, karena nanti ini kan hari Minggu ya, mungkin tidak ada kegiatan bekerja, mudah-mudahan di malam hari. Jadi kalau ingin datang ya, itu di Monas juga sedang ada alutsista, pameran alutsista karena HUT TNI, jadi akan sangat ramai sekali di sekitaran istana dan juga Monas. Silakan datang melihat acara
akan ada ditampilkan di LED di seluruh kementerian juga kita ajak untuk menayangkan sehingga lagi macet-macetan juga bisa sambil nonton gitu ya, dan tentunya ditayangkan di media online dan juga televisi nasional. Kalau Pak Rabin juga yakin bahwa Istana Berbatik ini akan banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk melihat, termasuk juga tujuannya bisa tercapai untuk melestarikan batik lewat acara ini? Oh, saya yakin sekali. Pasti akan banyak masyarakat berbondong-bondong untuk datang. Kapan lagi bisa ngelihat menteri jalan di catwalk? Sama Wamen. Saya nggak jalan, Pak. Bapak jalan. On the serious note, ya ini saya kira ini pasti event yang sangat akan ramai ya menurut saya, karena spiritnya itu kan bahwa pemerintah dalam hal ini pejabat negaranya pun sampai level menteri pun itu sangat concern terhadap batik gitu. Jadi ini kan spirit yang kita ingin juga salurkan ya ke semua masyarakat di Indonesia ya. Ya. At the end of the day itu yang kita inginkan, Mbak Friska. Ya, terakhir Mbak Angela, apa harapannya dengan Istana Berbatik ini dan bagaimana mengajak masyarakat Indonesia agar lebih cinta lagi terhadap wastra Nusantara, batik? Ya, yang pastinya saya ini juga karena Istana Berbatik jadi mulai mendalami batik walaupun mungkin tidak profesional Pak Rabin dan para pemerhati batik lainnya, tetapi saya melihat nilai-nilai batik ini luar biasa sekali. Batik sebagai warisan budaya Indonesia, setiap motifnya, setiap goresannya itu memiliki makna tersendiri. Ada doa-doa di situ, ada pengingat bagi kita yang memakainya. Dan bagaimana tadi saya juga sempat sampaikan, batik ini setiap motifnya ya ternyata adalah perpaduan budaya juga. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia ya sebagai bangsa ini kita sangat kreatif dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi dalam setiap zamannya. Dan ini merupakan pengingat bagi kita bersama. Jadi saya harap dengan adanya Istana Berbatik ini kita bisa sama-sama mengingat kembali nilai luhur dari batik. Dan semoga di Istana Berbatik ini kita bisa berkomitmen bersama-sama seluruh masyarakat untuk kita melestarikan batik bersama dengan cara memakainya dan mengkreasikannya sehingga batik ini lebih relevan lagi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menjadi bangsa yang kreatif, adaptif, dan melestarikan budaya, salah satunya batik Nusantara lewat Istana Berbatik 1 Oktober nanti. Terima kasih atas waktunya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo dan Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajat Hatari. Mbak Angela, terima kasih. Pak Rabin, terima kasih. Selamat malam, sukses untuk acara Istana Berbatik nanti. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.